Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Partila dari jurusan Administrasi Pendidikan. Kali ini saya akan menganalisis kembali video pembelajaran mata kuliah Komunikasi Organisasi. Dan kali ini menarik sekali, yang akan kita bahas adalah persoalan tentang komunikasi antar pribadi, antar manusia, antar Anda dengan seseorang, antar kita dengan orang lain. Artinya, memang dalam satu konsep kehidupan sosial amat sangat mustahil setiap individu, setiap dari kita terlepas dari kehidupan ataupun interaksi antar satu dengan yang lain. Karena sebagai makhluk sosial, kita butuh orang lain dan media, alat yang kita gunakan untuk saling terhubung dengan orang lain yang mau tidak mau adalah komunikasi dari hubungan di antara kedua belah pihak. Itu kita menyebutnya sebagai komunikasi interpersonal. Seperti apa dan bagaimana konsep dari komunikasi interpersonal? Sebenarnya itu tidaklah sulit. Hanya saja dalam persepsi teori, barangkali ini yang perlu kita bahas. Seperti apa sebenarnya perlakuan dan apa syarat-syarat terpenuhi sebuah konsep komunikasi interpersonal dan bagaimana supaya komunikasi ini jadi lebih baik, menjadi efektif, sehingga kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Artinya, menjadi tujuan komunikasi yang mereka bentuk. Pola yang terjadi memberikan manfaat untuk kedua belah pihak karena memang akan banyak sekali noise, akan banyak sekali terjadi hal-hal yang menjadi penghambat efektivitas dalam komunikasi. Secara teori, dia akan lebih sulit, padahal sebenarnya kita sudah melakukannya dengan sangat sederhana. Karena kita harus mengkondisikan segala sesuatu secara tertulis dengan kondisi atau bahasa-bahasa yang lebih ilmiah. Kita akan coba lihat seperti apa dan bagaimana polanya, apa saja yang mempengaruhi komunikasi interpersonal ini. Menurut berbagai jurnal, berbagai artikel yang pernah kita baca, nah ini yang akan menambah wawasan pengetahuan kita tentang konsep komunikasi interpersonal. Apa pengertian dari komunikasi interpersonal itu sendiri? Makna dan pengertian sebenarnya dengan mudah bisa kita pahami jika sebelumnya kita sudah mencoba melihat dan mengurai berbagai hal tentang proses komunikasi yang terjadi antara kita dengan seseorang. Konsepnya secara umum yaitu interpersonal, artinya adalah antar satu person dengan person yang lain. Proses komunikasi yang terjadi dengan satu dengan yang lain kadang-kadang disebut sebagai antar pribadi, yaitulah komunikasi interpersonal. Tapi kadang-kadang komunikasi interpersonal ini sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang kita sebut sebagai komunikasi intrapersonal. Jadi perbedaan antara komunikasi inter dengan intra, kalau inter berarti di dalam diri, artinya gini, seperti ini. Kita menganonimkan sesuatu komunikasi interpersonal itu diartikan sebuah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di diri kita sebagai komunikator. Jadi, dapat diartikan bahwa komunikasi intrapersonal itu adalah sesuatu yang kita mainkan dalam pikiran dan nurani kita, sehingga kita berbicara sendiri untuk pikiran dan hati. Misalnya, ketika saya ingin berbicara dengan seseorang, ada jam tertentu dan mendekati waktu. Itu saya akan
mempersiapkan diri, berbicara apa, komunikasi dengan diri sendiri dalam konteks itu, dalam jam itu, memungkinkan nggak saya bicara yang serius seperti ini? Memungkinkan nggak akan terjadi begini? Nanti dia akan begini. Kalau seandainya begini, apa yang harus saya lakukan? Kalau seandainya begini dan kondisinya itu tidak memungkinkan, apakah saya akan teruskan komunikasi ini? Atau apa trik yang seharusnya saya lakukan sehingga lawan bicara saya yang komunikan, yang berinteraksi tadi akan bisa memaknai sama dengan apa yang saya inginkan. Nah, itu terjadi dalam pikiran kita yang disebut sebagai komunikasi intrapersonal. Intra ini memberikan dampak pada konsep kita ketika melakukan proses komunikasi interpersonal. Jadi, besar pengaruhnya persepsi kita dalam konteks memainkan peran intrapersonal ketika akan berinteraksi dalam konsep komunikasi interpersonal. Bahkan kesuksesan sebuah komunikasi, efektivitas bahwa komunikasi sangat ditentukan oleh komunikator, yaitu kita. Makanya dalam kondisi memainkan peran dalam komunikasi intrapersonal, kita akan ikut serta berpikir di dalam diri. Lawan bicara saya ini gimana ya? Kapasitasnya apa? Dia mampu tidak dia mampu atau tidak memaknai ketika saya menggunakan bahasa yang tinggi. Sehingga mengasumsikan sesuatu melalui komunikasi intrapersonal yang ada dalam diri kita. Sehingga kita bisa dapat wadah kalau ini yang saya hadapin, berarti strategi yang harus saya lakukan ya begini. Bahasa yang saya lakukan, bahasa-bahasa yang lebih sederhana, karena kemampuan, latar belakang pendidikan, latar belakang budaya itu kadang-kadang harus kita sesuaikan. Jadi, balik lagi ke persoalan yang tadi, efektivitas sebuah komunikasi sangat bergantung kepada kita sebagai pelakunya atau sebagai komunikatornya. Dan interpersonal mempengaruhi proses komunikasi interpersonal, karena dalam mitra kita akan melakukan banyak hal, berpikir banyak hal, minimal tentang siapa lawan bicara dan cara strategi yang kita gunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan dalam komunikasi interpersonal nanti. Jadi, sekarang kita coba memaknai. Jadi, kalau begitu, apa arti komunikasi interpersonal? Sederhana, coba kita ambil pendapat dari beberapa ahli. Misalnya dari Arwen Pes mengatakan bahwa komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Nah, sekarang tatap muka, meskipun melalui media ini, interpersonal tatap muka secara langsung, jelas interpersonal, dan beberapa ahli yang lain mengatakan bahwa komunikasi interpersonal menuntut seseorang berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi jenis ini dari beberapa pendapat yang kita kumpulkan dibagi lagi. Yang komunikasi interpersonal ini dibagi lagi menjadi komunikasi diadik, komunikasi publik, dan komunikasi kelompok kecil itu masuk dalam kategori komunikasi interpersonal. Bahkan komunikasi interpersonal juga berlaku secara kontekstual, di mana bergantung pada keadaan, pada budaya, juga konteks psikologikal. Artinya, cara dan bentuk interaksi antara individu dengan individu yang lain akan tercorak melalui berbagai keadaan dan kondisi yang terjadi. Nah, interpersonal, kalau kita lihat lagi pendapat yang lain, sebagai
pembanding, misalnya yang dijelaskan oleh Littlejohn. Nah, ini pendapat yang cukup lama karena memang Littlejohn menuangkan konsep komunikasi ini tahun 1999. Komunikasi antar pribadi menurutnya adalah sebutan lain dari komunikasi interpersonal. Nah, bentuk khusus dari komunikasi antar pribadi ini menurut Littlejohn adalah komunikasi diadik yang melibatkan hanya dua orang, dan itu dilakukan secara tatap muka, secara personal, yang memungkinkan setiap pesertanya, setiap personal tadi, setiap individu tadi menangkap reaksi yang terjadi, mulai dari poin-poin yang dikemukakan raut wajah, mimik muka, interaksi yang terjadi, tatapan muka, semuanya terlihat jelas secara verbal dan nonverbal. Kita bandingkan lagi dengan Sylvian Moss atau pendapat Stewart Altaf. Katanya ciri-ciri komunikasi diadik atau antar individu tadi, dua orang tadi adalah satu peserta komunikasi itu berada dalam jarak yang dekat sehingga memungkinkan interaksi yang terjadi itu intim, melihat semua gejala yang terjadi, kejujuran di tatapan mata, gerakan badan, intonasi, mimik wajah, dan sebagainya. Ciri yang kedua, menurut Sylvian Moss dan Stewart ini adalah peserta komunikasi interpersonal atau kedua peran yang dimainkan oleh dua orang berbeda ini memungkinkan pesan secara simultan, berkelanjutan, spontan, tidak disiap-siapkan, bisa spontan, dan itu berkembang terus baik secara verbal maupun nonverbal. Yang ketiga, menurut Sylvian Moss dan Stewart adalah bahwa komunikasi antar pribadi itu sebenarnya sangat potensial untuk menjalankan fungsi instrumental sebagai alat mempengaruhi lawan bicara atau mempengaruhi orang lain ini menjadi komunikannya kita demi membujuk mereka, mempengaruhi mereka atau lawan bicara kita agar dapat menggunakan apa karena kita menggunakan hampir semua alat indera yang kita punya untuk mempertinggi daya bujuk pesan atau informasi yang kita komunikasikan kepada mereka. Dan sebagai komunikan yang paling lengkap dan paling sempurna, komunikasi antar pribadi sebenarnya memegang peranan penting hingga kapanpun, dimanapun, selama manusia masih hidup, selama manusia masih mempunyai emosi. Karena komunikasi interpersonal tidak terlepas dari emosi yang terjadi, rasa senang, rasa bahagia, rasa duka, rasa sedih, itu muncul ketika proses komunikasi interpersonal. Komunikasi tatap muka ini membuat manusia lebih akrab, lebih dekat dengan sesamanya, berbeda dengan komunikasi lewat media massa. Media sosial seperti sekarang sangat berbeda. Kemudian melalui surat kabar, televisi, radio, melalui teknologi canggih sekalipun, bagaimanapun secara tradisional, komunikasi interpersonal yang melakukan komunikasi tatap muka secara langsung jauh lebih memungkinkan hubungan yang lebih intim, kedekatan emosional yang terjadi. Catatan dari Jalaluddin Rahmat bahwa komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal ini dipengaruhi banyak hal, mulai dari persepsi interpersonal, konsep diri, atraksi interpersonal, dan hubungan interpersonal. Ada 7 hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal ini. Yang pertama itu ras atau kepercayaan. Bila seseorang merasa dirinya tidak akan dikhianati, ketika kita yakin, kita percaya, kita akan jauh membuat setiap individu itu welcome, kepercayaan kepada orang lain akan tumbuh bila ada faktor-faktor yang turut difikirkan. Misalnya, soal karakteristik dan maksud orang lain. Artinya, orang tersebut memiliki kemampuan, memiliki keterampilan, memiliki pengalaman tertentu, dan orang itu memiliki sifat-sifat yang bisa diandalkan dan dianggap jujur dan konsisten. Yang kedua itu kekuasaan.
Apabila seseorang memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan terhadap orang lain, maka orang itu biasanya akan patuh dan tunduk. Biasanya kita terhadap pemimpin, kita terhadap orang tua. Jadi, kekuasaan kadang-kadang mempengaruhi orang lain untuk bisa menerima. Kekuasaan kadang-kadang tentang kekuatan yang mampu membuat kita percaya. Misalnya orang tua kita, ulama. Dan selama ini kita sudah mempercayakan sesuatu bahwa mereka orang yang paling mengerti dan paling tahu tentang kita. Yang ketiga, kualitas komunikasi yang sifatnya keterbukaan. Bila maksud dan tujuan komunikasi jelas sehingga bisa dipahami oleh si komunikan, maka sikap percaya tersebut akan muncul dan itu akan luntur lambat laun. Maksudnya, dan itu tidak akan luntur lambat laun. Yang kedua, perilaku suportif. Yang pertama, evaluasi dan deskripsi. Kita tidak perlu memberikan kecaman pada orang lain. Yang kedua, orientasi masalah. Mengkomunikasikan keinginan untuk kerjasama, mencari pemecahan masalah, dan mengajak orang lain untuk mencapai tujuan, sekaligus menentukan cara mencapai tujuan itu. Yang ketiga, perilaku suportif atau spontan. Jujur tanpa motif atau modus-modus tertentu. Yang ketiga, sikap keterbukaan antara kedua belah pihak, terbuka terhadap segala sesuatu, tidak saja terbuka pada individu, tapi terbuka terhadap isi materi. Jadi, jangan berasumsi bahwa Anda selalu benar, karena itu tidak menunjukkan sikap keterbukaan. Terkadang ada halnya kita harus mendengarkan pendapat orang lain, dan tidak berasumsi bahwa pendapat kita lah yang selalu benar. Yang keempat, persepsi interpersonal. Persepsi itu memberikan makna pada stimulasi indrawi atau menafsirkan informasi secara indrawi yang berupa pesan verbal ataupun non-verbal, yang di dalamnya termasuk kecermatan dalam persepsi interpersonal. Yang kelima, konsep diri. Konsep diri itu pandangan tentang diri kita, yaitu konsep positif pada diri kita. Minimal ada 5 konsep positif pada diri kita. Pertama, keyakinan. Yakin akan kemampuan mengatasi masalah. Kita harus yakin bahwa kita mampu untuk mengatasi masalah. Yang kedua, merasa setara dengan orang lain. Tuhan menciptakan manusia itu dengan level yang sama. Kalau masalah kekayaan, ekonomi, budaya, pendidikan, itu hal lain. Konsep diri positif adalah minimal merasa setara. Manusia itu sama, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Jadi, tetaplah merasa setara dengan orang lain. Yang ketiga, menerima pujian itu tanpa rasa malu. Jangan malu, anggap itu sebagai petanda motivasi ke depannya. Dan jangan pula bertinggi hati, karena itu tidaklah baik. Yang keempat, menyadari bahwa setiap orang mempunyai perasaan yang tidak selalu terima oleh masyarakat. Ya, itu harus diterima. Yang kelima, kita harus mampu berpikir. Kita harus mampu memperbaiki diri karena kita sanggup. Yang keenam, faktor atau hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal, yaitu atraksi interpersonal atau kesukaan, suatu bentuk kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan termasuk daya tarik yang dimiliki oleh seseorang. Ketika kita mengagumi seseorang, kita akan berpikir positif, sehingga sikap negatifnya tidak akan muncul atau tidak akan terlihat oleh kita. Seakan terlanjur sayang, kita cenderung melihat kebaikannya, sehingga apapun kekurangannya, apapun sikap negatifnya, kita tidak akan menyadarinya. Sebaliknya, jika terlanjur membenci seseorang, ketika berkomunikasi seakan semuanya negatif. Bahkan walaupun ketika saat itu dia benar atau dia menyampaikan berita yang benar sekalipun, kita yang terlalu membenci tidak akan percaya begitu saja. Jadi, dalam berkomunikasi interpersonal ini,
tidak boleh terlalu berlebihan mengagumi seseorang, karena akan berdampak terlalu mengagumi sehingga tidak mengetahui apa saja sikap negatifnya, sehingga yang ada di pikiran kita dia itu selalu benar. Sementara seorang yang kita benci, bahkan ketika dia benar sekalipun, kita akan merasa dia salah. Padahal sikap seperti itu tidak boleh diterapkan dalam komunikasi interpersonal ini. Jadi karena itulah tidak boleh terlalu mengagumi dan tidak boleh terlalu membenci. Jadi kalau ini terlanjur dilakukan, kita menjadi buta atau sangat subjektif sehingga tidak objektif. Kita harus berhati-hati ketika memberikan penilaian itu. Semakin cermat persepsi tentang orang lain dan persepsi dirinya sendiri, sehingga semakin efektif sebenarnya komunikasi yang berlangsung di antara peserta komunikasi ini. Artinya, hubungan yang baik, emosional yang terbuka di antara kedua belah pihak memang tidak mau memberikan respon positif kepada proses komunikasi yang terjadi. Memahami proses komunikasi interpersonal menurut pilar menuntut simbolis mutualisme, artinya saling menguntungkan antara komunikator dan komunikan, antara komunikasi dan perkembangan rasional mempengaruhi sifat komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan komunikasi yang terjadi. Antaranya gini, komunikasi interpersonal terlihat dalam hubungan baik antara si komunikator dengan si komunikan. Seperti yang saya bilang tadi, ketika kita terlalu mengagumi seseorang, kita tidak akan melihat sikap negatifnya. Yang kita lihat hanyalah kebaikannya saja. Sebaliknya, jika kita terlalu membenci seseorang, yang akan kita lihat itu adalah sikap buruknya saja, sikap negatifnya saja, sehingga ketika dia benar sekalipun kita tidak akan mempercayainya. Jadi ini tidak baik dalam berkomunikasi interpersonal ini, sehingga sesuatu yang berlebihan itu lebih baik tidak terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.